Silakan dulu. Ya Bu. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Pratiwi Meliza. Akrabnya biasa dipanggil apa? Teman-teman biasanya manggil saya Tiwi Bu. Tiwi. Sudah mengenal Ibu? Belum Bu. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Latifah. Untuk lebih akrabnya, Iwi juga bisa manggil dengan sebutan Ibu Rahmi. Ibu Rahmi. Apa kabar Iwi? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Apa saja kegiatan Iwi dari pagi sampai sore tadi? Tadi pagi saya ada kuliah, dan sekarang udah free. Udah free? Iya. Ada yang bisa Ibu bantu? Jadi ini disaranin sama teman, katanya di sini bisa konseling, jadi makanya tadi saya dari kuliah langsung ke sini. Apa Iwi sudah tahu apa itu konseling? Menurut saya konseling itu kayak curhat gitu. Cuma curhat? Ya bisa nyeritain masalah kita, nanti dikasih solusi sama konselornya gitu. Betul. Baik, Ibu jelaskan sedikit tentang konseling. Nah, konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada kliennya dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami oleh klien. Nah, proses konseling ini yang sedang kita lakukan saat ini, ada konselornya, ada kliennya. Jadi kalau konseling ini bukan hanya untuk tujuannya untuk menyelesaikan permasalahannya, juga bisa untuk mengembangkan bakat, minat dari siswa-siswa lain. Gitu. Apakah ini sudah paham? Sudah Bu. Tapi kalau di konseling ini terjamin nggak rahasianya Bu? Karena kan saya nggak mau nih rahasia atau yang saya ceritain nanti itu orang lain tahu gitu. Rahasia ini tidak perlu cemas. Rahasia itu dijamin aman gitu, tidak akan diceritakan kepada orang, karena permasalahan yang diceritakan kepada Ibu tidak akan Ibu beberkan kepada orang lain, begitu sebaliknya gitu rasanya. Dan apa yang Ibu bicarakan di sini tidak akan Ibu ceritakan juga ke orang-orang lain. Nah, selanjutnya ada azas keterbukaan. Nah, di sini Iwi itu terbuka untuk menceritakan semua permasalahan Iwi tanpa ada ditutupi. Dan selanjutnya azas kesukarelaan. Nah, di sini Iwi sukarela menceritakan permasalahan Iwi tanpa ada paksaan oleh Ibu. Selanjutnya ada azas normatif. Nah, di sini azas ini berupa norma-norma agama, norma-norma sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada azas kegiatan. Nah, di sini azas kegiatan ini yang sedang kita laksanakan pada sore hari ini. Karena kalau tidak ada azas kegiatan, tidak akan berlangsung kegiatan kita pada sore ini. Apakah ini sudah paham? Paham Bu. Coba ceritakan apa permasalahan ini? Ini masalah keluarga Bu. Jadi ada anggota keluarga saya itu adik dari Ibu. Jadi kemarin ini ada permasalahan, jadi dia minggat dari rumah, jadi udah nggak bersapain lagi. Apa yang membuat keluarga ini tuh pergi dari rumah? Awalnya sih karena apa ya, waktu kejadiannya tuh Bu, waktu itu nenek saya sakit, dia kena stroke waktu bulan puasa kemarin nih. Nah pas pas sudah kembali ke rumah kan dirawat di rumah sakit, nggak mau di rumah sakit, jadi rencananya mau buat kamar mandi. Nah udah bawa tukang kan, nah jadi papa bantu gitu kan, sedangkan ini namanya bibi, dia punya suami juga tapi dia nggak ada ikut bantu. Nah jadi kakek mungkin ada ngomong sesuatu gitu kan, nggak tahu juga waktu itu kenapa gitu kan, jadi dia pergi, jadi terpaksa lah kan istrinya ikut juga kan gitu, karena suaminya pergi gitu. Nah dia tinggal sekarang nggak jauh juga dari rumah saya Bu. Tapi dia nggak mau lagi balik ke rumah, mau tinggal di rumah
kembali ke sini dulu gitu kan, diceritain kenapa pergi gitu kan. Diceritain gitu karena suaminya gini-gini gitu kan, karena terus dia bahasnya tuh ke harta gitu langsung gitu, karena kakek sama nenek gak adil gitu bilangnya. Dalam hal adil di mana? Iya, karena harta dari kakek sama nenek kasihnya ke keluarga saya, ibu sama papa lebih banyak gitu, sedangkan ke dia nggak ada gitu. Padahal nggak seperti itu. Kakek sama nenek tuh adil, sama-sama semua anaknya pun ada, bukan hanya sama pak ibu gitu kan. Ke semua anaknya kan ada 4 beranggota kakak adik, ibu sama adik-adiknya, semuanya adil, dikasih semuanya gitu kan. Nggak ada yang kakek nenek tuh beda-bedain anaknya, tapi dia bibi dia bilang kalau kakek sama nenek itu adil. Kayak gitu aja Bu. Rumah saya itu katanya itu dikasih sama kakek yang biayain semua, padahal enggak gitu. Padahal itu adalah hasil kerja dari papa saya. Karena dulu papa bantu kakek waktu kakek masih sehat ya. Dia tuh kerjanya di itu jual sapi. Jadi papa jadi supirnya untuk ngantar sapi gitu kan. Dari hasil penjualan sapi itulah, dari labanya itu yang dikasih ke papa untuk gaji, karena sering udah lama juga. Jadi kakek ada bantu juga buat rumah ini, mah ada bantuan, cuman itu nggak diminta juga. Tapi itu sebagian lagi adalah tabungan gitu dari hasil kerja papa. Apa respon kakek ini setelah mendengar bahwa keluarga itu bilang kalau kakek tidak adil dalam membagi harta? Waktu itu kakek bilang gini, saya nggak ada yang membedain anak itu, semuanya sama, dikasih semuanya. Ibu dikasih rumah itu bantuannya cuma sama, kamu juga saya kasih bantuan rumah waktu dia kan merantau gitu, dikasih juga di modal untuk buat rumah di sini. Di sini ibu juga dikasih, dibantu, nggak semuanya sebagian, sama dikasih gitu. Lalu tapi dia tetap nuntut gitu, rumah ya saya itu semuanya dibuatkan oleh pada sebenarnya dia tuh nggak tahu Bu. Dia dulu kan merantau, mana tahu dia jerih payah dari ibu sama papa saya di sini gitu. Dia tuh nabung buat rumah ini, ya ada bantuan juga, cuman kan hasil kerja dia juga gitu. Nggak semuanya dari kakek, tapi dia tetap menuntut ini semuanya dari kakek. Apa Ibu sudah menjelaskan proses-proses yang dilalui? Udah Bu, udah dibilang ini tuh hasil kerja dari suaminya gitu kata ibu kan. Nggak ada semuanya itu dari kakek gitu. Terus apa respon dari saudara ini? Ya, dia tetap egois gitu, tetap bilang kalau kakek sama nenek egois lah. Lagi-lagi kemarin tuh itu nggak cuma rumah gitu, ladang karet itu juga dikasih sama ibu sama papa gitu. Dia juga mau gitu. Lalu kan kakek Iwi tuh memberikan ladang karet. Apakah saudara ini tuh mengelolanya atau tidak? Tidak. Dulu pernah dia minta juga mengelola, tapi dia tuh nggak ada, dia bergerak gitu, kayak malas gitu. Yang untuk yang dikelola sama papa sama ibu tuh emang udah bagian gitu, karena dari dulu masih belum ditanam udah papa sama ibu udah menggarap dari awal gitu, udah bantu kakek garap dari awal, sedangkan dia enggak ada. Jadi yang untuk sekolah ini itu tuh udah bagian, ini untuk ibu, ini untuk apa gitu, udah dikasih. Jadi dia tuh ada iri karena dikasih gitu, sedangkan dia enggak. Lalu apa saja yang diirikan oleh saudara? Enggak cuma karena dari ibu sama kakak juga, kayak saya sama kakak juga. Saya
sama kakak kuliah tuh, kakak udah, tapi kakak udah keluar, udah tamat. Nah, bilangnya wah kakek sama nenek lebih sayang Raya sama kakak, lebih sering kasih uang. Saya sama kakak apa ya, dibilang ambil muka gitu, suka cari muka biar dikasih uang gitu, padahal kan enggak gitu. Semuanya sama, cucu-cucunya itu dikasih uang, kalau mau jajan kasih gitu kan. Iya. Apa Bibi Iwi itu sudah mempunyai anak? Sudah, dia punya anak tiga orang. Udah kuliah? Enggak, yang pertama tuh paling tua tuh dia putus sekolah. Putus sekolah. Nah, Yang putus sekolah itu langsung kerja? iya, kemarin tuh langsung kerja, disuruh. Di mana? Dia kerja sama keluarga suami bibi tuh. Di Ada enggak di Medan. di Medan. Nah, dia fotokopi di sana gitu. Yang satu lagi? Dia sekarang masih SMA. Masih SMA. Yang kecil dia baru umur 3 tahun. Masih kecil ya. Ya, Pernah Bibi Iwi itu datang ke rumah Iwi untuk melihat Iwi, bagaimana keadaan Iwi? jarang, bisa dibilang sekali-sekali. Itu pun baru akhir-akhir ini. Karena kemarin itu mungkin dilarang sama suaminya, mungkin lebih suaminya masih gak enak gitu kan. Jadi itu pun kadang lebih ke jenguk nenek sama kakek, kan nenek sudah sakit. Karena nenek juga kadang kangen sama cucunya yang kecil bukan. Namanya Bibi, kangen sama Bibi, enggak ada Bibi kemari ke rumah gitu kan. Jarang sih, bisa dibilang jarang karena mungkin dilarang sama suami Bibi. Suami Bibi Iwi itu pernah tidak menanyakan kabar Iwi, menanyakan kabar nenek? Nggak tahu sih, yang setahu Bibi nggak pernah dengar dia nanya. Dia pun nggak pernah lewat di depan rumah, nggak pernah singgah, nggak pernah. Atau jangankan singgah, noleh buat nyapa aja gitu. Cuma lewat aja. Aja. Jadi begitu. Ibu merasakan apa yang Iwi rasakan. Lalu Gimana ya Bu, rasanya tuh nggak enaknya. Dulu kita tinggal bareng gitu, sekarang rasanya kayak orang asing gitu Bu. Nggak ada nyapa, kayak nggak kenal gitu. kayak orang asing. Iya, kayak orang asing. Dulu Ibu juga pernah melihat permasalahan yang sedang Iwi alami itu tetangga Ibu gitu kan. Masalahnya juga pembagian harta warisan. Lalu dia bilang kayak nggak adil lah, inilah itulah yang membuat jadi keluarganya retak. Jadi setelah itu Ibu lihat dia menyuruh mamanya datang ke rumah untuk menyelesaikan permasalahannya, dan akhirnya permasalahan itu selesai. Bagaimana jika itu bisa membuat Iwi menyelesaikan permasalahan? Dulu sih pernah Bu disuruh untuk panggil mama gitu kan Bu. Tapi dianya nggak mau kesini. Mamanya yang nggak mau? Bukan, yang bersangkutan, suami sama bibi nggak mau ke rumah. Lalu? Udah mau tapi kan menurut saya gitu Pak, kakek sama nenek saya belum meninggal gitu, apa yang harus dibagi gitu Bu. Jadinya nggak jadi nggak enak Bu. Kan itu bukan harta warisan juga, itu kan menurut saya karena iri mereka tentang sama saudara gitu kan Bu. Padahal sama, mungkin karena kami nampaknya ada gitu, nampaknya tuh apa yang diberi apa itu ada, sedangkan mereka hilang habis aja gitu. Makanya dia asal melihat kami nampaknya berlebih gitu. Padahal enggak sama gitu. Jadi begitu. Ibu paham juga apa yang Iwi rasakan dan keluarga Iwi rasakan. Lalu setelah itu waktu Bibi Iwi datang ke rumah menjenguk nenek, apa Bibi Iwi itu menyapa Iwi atau kalau awal-awalnya sih kayak nggak kenal saya, kayak diam-diam aja, lihat aja. Tapi agak ada ini ketika datang ke rumah bahwa udah nyapa, udah
tapi nggak banyak cerita juga sih Bu gitu. Iwi sudah berusaha untuk mau menyapa, Iya. tapi bibi Iwi tuh nggak menoleh. Iya, Itu bagaimana itu? rasanya tuh kayak mau sedih, cuman gimana lagi gitu Bu. Lebih sedihnya ke nenek sih, nenek sakit, ada dijemput nenek. Setelah kondisi nenek yang seperti itu, bibi Iwi kan pergi. Jadi apa kakek Iwi dan bibi Iwi itu merasa kehilangan atau gimana? Saya sedihnya gini Bu, karena ketika ke momen itu ya Bu, ketika nenek sakit, kakek sakit, dia pergi kan, nggak ada lagi jemur-jemur. Saya sering lihat nenek sama kakek nangis gitu. Dia kan udah tua, sering nangis. Entah kenapa gitu sering nangis. Mungkin mikirin anaknya kenapa kayak gitu. Jadi saya sebagai cucu melihatnya juga ikut sedih gitu Bu, sedih merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Iya. Jadi saya pengennya gini sekarang Bu, kapan gitu mereka tuh pulang, bisa kayak dulu lagi tinggal bersama gitu. Saya nggak mau kayak gini, kayak orang asing, kayak orang nggak kenal gitu. Bagaimana respon tetangga-tetangga ini melihat kejadian ini? Apa mereka tahu atau cuman keluarga ini saja yang tahu? Pasti tahu, udah banyak yang tahu juga dari tetangga. Dan respon tetangga ya sama dengan kami gitu, karena tetangga udah lama juga sebenarnya kami tinggal di tempat sekarang. Tetangga udah tahu kan gimana kami gitu, keluarga kami, kegiatan kami sejak dulu. Jadi mereka kayak lebih pro ke kami gitu kan. Memang benar itu adanya maksud seperti itu lah, sedangkan dari bibi nggak tahu gitu. Apa ada tetangga-tetangga itu menyuruh bibi Iwi itu untuk datang ke rumah Ada. untuk melihat kakek, untuk melihat nenek? Ada Bu, tapi nggak tahu, mungkin udah kata saya tadi, mungkin karena awalnya mungkin dilarang sama suami bibi juga gitu, atau mungkin nggak tahu ya dari pribadi bibi yang gimana, nggak tahu juga. Karena dulu sempat gitu, pas waktu nenek sakit kan, nenek waktu masih tinggal di rumah, kami pergi ada keperluan, saya, ibu, sama bapak saya. Nah, dia tinggal sendiri. Nah, ternyata waktu kami pulang dia tuh kayak nggak enak gitu lah, nggak enak liatnya, nggak nyapa juga. Pas nanya gitu kan, nggak dijawab. Nah, kata nenek nangis dia tadi waktu kami pergi. Nah, mungkin gara-gara kami pergi, jadi dia tinggal sendiri ngurus nenek, jadi dia susah. Kesusahan ngurus nenek, padahal kan itu orang tuanya. Kami pergi bukan untuk main-main juga, dikiranya kami pergi kok kayak berhura-hura gitu, padahal ada kegiatan yang harus pergi gitu. Nah, dia sibuk sendiri di sini ngurus nenek gitu. Apa bibi Iwi itu pernah menyuruh suaminya untuk datang ke sini melihat tengok ini nenek kakek Iwi ini sudah keadaannya lagi baik-baik? Tidak pernah bibi Iwi itu bilang sama suami? Kurang tahu juga ya Bu, karena emang nggak ada kontak lagi Bu gitu. Jarang, baru akhir-akhir ini gitu bibi itu ke rumah, tapi suaminya nggak ada pernah. Pernah kata orang gitu kan, tetangga ya Bu, nanya pulang lah kesini gitu kan, kasihan nenek sama kakek gitu kan. Di rumah yang sekarang ditempati sama bibi itu kan ada adiknya juga, adik dari ipar bibi kan, yang tinggal juga sama suaminya. Nah, kan harusnya kan dia nih yang tinggal di situ itu, cuma karena bibi juga tinggal situ, jadi kan ada dua keluarga. Jadi keluarga dari adik iparnya juga nggak enak tinggal di situ kan gitu, karena ada iparnya juga. Nah, dibawa ke sini juga nggak mau gitu. Jadi gitu.
ibu juga pernah di posisi ini, keluarga ibu juga membagi-bagi harta warisan seperti ladang, sudah dibagi. Setelah itu misalkan ladang ibu itu tidak dibagi sama rata, kayak ada peperangan gitu, kayak main-main senjata, jadi ibu merasa takut. Terus ibu bilang sama mama ibu, kenapa seperti ini, masalah harta warisan ini kok dipermasalahan juga, bagi saja sama rata. Nah, setelah itu sudah dirundingkan satu keluarga, jadi kami itu bisa lah untuk berlaku adil dalam membagi harta warisan. Jadi ini juga bisa memperlakukan apa yang dilakukan itu bisa dilakukan gitu ya, musyawarah iya, gitu ya, Bu. musyawarah. Mungkin butuh musyawarah juga ya, Bu, karena kemarin nggak ada juga di langsung. Jadi saya bisa melakukan musyawarah ya, Bu. Cuman saya di sini saya takut, Bu, nanti kalau saya yang ikut campur dibilangnya kamu masih kecil nggak usah ikut ngurus urusan orang dewasa. Gimana tuh, Bu? Ini bisa untuk menyarankan kepada ibu ini seperti ini, Bu, seperti ini. Jadi ibu ini nanti lakukan seperti hal itu kepada bibi Iwi dan lainnya gitu. Jadi saya bisa menyarankan gitu ya, Bu. Ya, dari apa yang telah Iwi jelaskan tadi, nampaknya Iwi merasa kehilangan atas bibi itu pergi dari rumah. Benarkah demikian? Iya, Bu, benar sekali. Apalagi anak kecilnya itu, Bu, adik itu. Saya dekat gitu. Dulu dekat, sekarang kayak kalau dipanggil nggak mau gitu, mau digendong juga nggak mau gitu. Rasanya kayak aduh, sedih gitu, Bu. Biasanya Iwi dekat sama Dekat dulu tuh, dekat dari kecil aja udah digendong gitu kan, yang ngerawat saya gitu. sampai dia sudah bisa berjalan. Iya. Juga yang jaga. Sekarang kayak dipanggil saya pergi jajan yuk, nggak mau, udah nggak mau digendong aja. Jadi di sini ibu memiliki sebuah teknik yang mana itu berupa teknik psikosel. Nah, di sini Iwi bebas menceritakan apa yang ada di dalam benak ini ceritakan semuanya, Iwi keluarkan semuanya agar bisa lebih tinggi dari menceritakan. Tunggu sebentar, ibu mencari kursi dulu ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada kursi kosong. Silahkan Iwi anggap ini adalah bibi dan suaminya. Lalu Iwi curahkan apa perasaan Iwi. Baik, Bu. Bi, kenapa Bibi bersikap seperti itu? Kenapa Bibi pergi kemarin? Kenapa Bibi tidak nahan suami Bibi untuk pergi dari rumah? Apa Bibi tidak ingin pulang ke rumah nenek sama kakek? Apa Bibi tidak rindu sama kakek, nenek, Iwi, kakak, sama ibu, sama papa? Kami di rumah sangat berharap Bibi bisa pulang ke rumah, sama keluarga Bibi pulang ke rumah, kita tinggal bareng lagi, kita tinggal bersama lagi. Dulu kita pasti kalau makan pasti selalu makan bareng setiap makan malam. Kemudian setelah itu pasti kita kumpul bareng, cerita-cerita, ketawa-ketawa bareng. Bibi kangen loh, Bi, suasana kayak gitu.
Kemudian Tiwi juga kasihan deh kakek sama nenek, kadang mereka nangis gara-gara Bibi nggak dan jenguk mereka lagi. Mereka kangen sama Bibi, apalagi sama cucunya Bibi yang sering kakek, nenek, Bibi pengen jajan gitu. Mereka kangen gitu, cucunya tuh ada di dekat mereka, Bi. Jadi mohon ini dari hati Tiwi yang paling dalam, Tiwi pengen sekali pulang. Kalau Bibi marah sama Tiwi minta maaf kalau Tiwi ada salah. Kemudian janganlah ada iri lagi di antara awak, Bi. Kita ini satu keluarga, harusnya kita bisa hidup berdampingan dengan baik, harmonis. Jadi sekali lagi tim mohon, tim pengen kita bisa seperti dulu lagi, kita hidup bersama lagi, kita bisa tinggal bersama lagi, kita rawat nenek sama-sama, rawat kakek sama-sama lagi, kita jalani kehidupan kita kayak dulu lagi, tidak ada iri-iri lagi. Kalau kita kesusahan, kita saling bantu. Kemudian adek, akak rindu sama adek, kakak mau gendong adek lagi, jadi pulang ya dek, bawa mama, bawa papa, bawa abang, pulang ya dek. Mungkin itu ya, Bu. Bagaimana perasaan Iwi setelah menceritakan semua permasalahan Iwi tadi? Rasanya apa yang saya pendam selama ini, yang saya rasakan rasanya lega, Bu. Rasanya keluar semuanya, Bu. Rasanya merasa lebih nyaman, lebih enakan sekarang, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin itu saja untuk proses konseling kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya kita membuat rencana kapan kita akan bertemu lagi dan jam berapa, tanggal berapa bisa kita atur lagi. Sekian untuk itu. Terima kasih Iwi sudah mempercayai Ibu, dan setidaknya Iwi sudah lega untuk mengambil permasalahan yang telah Iwi ceritakan kepada Ibu. Kan hanya itu Iwi. Ya, sebenarnya saya juga mengucapkan terima kasih sekali, Bu. Saya selama ini saya mendam sendiri gitu, Bu. Nggak ada cerita sama teman juga, nggak ada sama, mungkin sama keluarga aja, cuman itu nggak ada yang secara apa yang saya rasain gitu, Bu. Sekarang dengan saya udah cerita sama Ibu, rasanya semua plong, rasanya saya sedikit, beban saya sedikit berkurang. Kalau ada masalah Iwi besok-besoknya hubungi aja Ibu, jadi kita konseling lagi. Nah, nanti minta nomor Ibu ya, Bu. Iya. Lagi makasih ya, Bu, udah mau dengar curhatan Tiwi, permasalahan Tiwi juga. Iya, sama-sama. Kalau gitu Tiwi mau pulang dulu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Mari Bu antar. Baik, Bu. Hati-hati di jalan ya. Saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum. Salam.